Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masuk ke pilar ketiganya GetX, yaitu dependensi manajemen. Wah, nggak kerasa ya, udah cepet ya. Jadi kan sebelumnya udah bahas pilar pertama, ya gitu ya, state management. Kemudian pilar kedua ada yang namanya, apa namanya, hmm, routing management gitu ya. Nah yang ketiga ini ada yang namanya dependensi manajemen. Nah ini apa nih? Sebelumnya kita bahas konsep dasarnya dulu. Jadi kalau kita mau, jadi kan teman-teman kan udah pada tahu ya yang dimaksud dependensi itu apa dan kayak gimana cara gunainnya. Mungkin saya jelasin ulang. Jadi dependensi itu adalah suatu teknik ya untuk misalnya kita ngeinjeksi nih. Secara istilahnya mungkin ini biar mudah dipahami aja. Misalnya kita punya My App di sini. Nah, ini kan di widget My App kan di bawahnya ada material app, ada scaffold, ada apapun lah, di bawahnya ada banyak nih, ya. Nah, dependency injection adalah proses menginjeksi suatu dependensi. Misalnya kita taruh dependensinya itu dari atas, misalnya material app atau dari My App deh, ya. Nah, dari kelas yang paling atas, kita suntik, kita injeksi dependensinya ke kelas yang bawahnya. Itu awal-awal tuh menggunakan konstruktor ya. Jadi itu konsepnya. Jadi kita menginjeksi sesuatu dari kelas atasnya, dari parent widgetnya, kita injeksi ke anaknya itu dengan menggunakan konstruktor. Injeksi terus dan terusnya. Nah, tapi kalau kita pakai state management itu udah nggak kayak gitu konsepnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan dependency management nih. Apa nih maksudnya dependency management? Kita coba dulu deh. Misalnya nih kita buat project baru ya. My App gitu ya. Nah, di sini misalnya home-nya kita lempar ke homepage deh. Nah, kita buat kelas lagi namanya homepage gitu ya. Nah, ini kan udah beda kelas nih, ya. Beda kelas. Nah, dependency injection kalau kita pakai provider, misalnya kita butuh di sini sebuah final nih. Misalnya kita butuh kayak gini. Final my provider gitu misalnya. Bagi teman-teman yang menggunakan provider ya. Provider gitu ya. Nah, bikin dah nih namanya misalnya provider titik of context gini ya. Misalnya of context. Nah, ini kita dari apa? Misalnya provider dari nama controllernya atau nama providernya. My provider misalnya. Kayak gini. Nah, kita misalnya kalau mau increment ya udah tulis increment kayak gini ya. Nah, kita ambil nih fungsi incrementnya. Seperti ini kayak gini. Nah, ini misalnya buat nge-increment atau enggak kayak kita pasanginnya dulu. Nah, nanti kita bisa ambil di sini kalau mau bikin increment bisa kayak gini. My provider titik ambil dah tuh yang ada di kelas my provider. Nah, ini adalah kayak gini. Nah, tapi kita nggak bisa gunain provider of context kalau misalnya kita belum menginjeksi kelas ini dengan suatunya. Ini kita bahas provider ya. Kita bahas konsep dasar dependensi secara umum. Nah, provider ini kita harus bungkus dulu di sini. Misalnya kita bungkus dengan sebuah widget namanya C notifier provider gitu misalnya. Misalnya kayak gini ya. Nah, nanti kita bikin dulu di sini create kelasnya buat biar dia dapat nih. Di dalam homepage bisa kita pasang kayak gini. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang menggunakan provider. Materinya ada di pembahasan state management provider. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan blok sama kayak gitu juga. Jadi kita perlu di sini ya misalnya blok provider ya. Blok provider kita bikin kelasnya, kita injeksi ke homepage ini biar nanti bisa dipakai di sininya. Ya, ini konsepnya sama sebenarnya. Nah, tapi bagi GetX ini tuh kita nggak perlu bungkus-bungkus kayak gini lagi ya. Jadi nggak perlu lagi nih. Jadi kayak gini, udah langsung aja pakai di sini. Nah, nginjeksinya pakai apa? Ya udah ada yang namanya get titik put. Nah, ini kita udah pelajari nih. Jadi kita kalau mau misalnya kayak gini, final my dependency, my controller gitu misalnya. My controller gitu misalnya. Kita put aja kayak gini. Kita put dari apa? Nge-create-nya. Misalnya my controller atau my dependency, my provider atau apapun lah. Misalnya namanya my controller.
Nah kayak gini kelasnya. Jadi ini tuh udah langsung kita tanpa membungkus kelas itu dengan sesuatu, dan kayak gini aja ini udah ngeinjeksi dependensinya gitu. Jadi konsep getX itu lebih mudah. Nah ini kalau misalnya konsep dasarnya tuh kita menggunakan konstruktor ya. Jadi misalnya gini, di sini kita punya misalnya yang gini, kita punya kelas misalnya final my controller gitu ya. Nah kita buat kelasnya nih kayak gini misalnya. Ini konsep dasarnya kayak gini. Nah kayak gini ya. Kalau misalnya kita udah buat kelasnya, nanti di sini ada kelas my controller ceritanya. Nah nanti ini kan udah ada di sini. Nah kita injeksinya gini. Kalau misalnya mau kita lempar di homepage biar dia punya kelas ini, kita lempar deh kayak gini. Nah nanti di sini kita bisa kayak gini. Kita bisa kasih menggunakan homepage. Nah this titik my controller. Nah kayak gini. Jadi dia ngelempar ya. Misalnya kita bikin dulu kelasnya, kita injeksi ke my homepage-nya, baru dia di sini menggunakan konstruktor. Ini cara kuno, cara lama ya. Ini konsep dasarnya. Nah, kalau kita udah berkenalan dengan state management, apalagi getX gitu ya, yang udah lengkap. Di getX tuh ada banyak, ada beberapa metode ya. Buat nge-put, ada juga yang namanya lazy put, nanti kita belajar. Terus ada get find, get create, put asynchronous. Nah, ini apa nih semuanya nih? Nanti kita pelajarin ya satu-satu. Nah, jadi kan kita udah bahas get put. Jadi get put ini adalah metode untuk sebuah metode dia untuk menginjeksi suatu dependensi tanpa kita bungkus-bungkus lagi kelasnya misalnya kayak gini. Nggak perlu lagi dibungkus lagi nih, nggak perlu dibungkus sama sesuatu gitu, nggak perlu. Jadi kita langsung aja di kelas yang kita gunain, kita butuh dependensinya, ya udah pasang aja kayak gini. Final my controller misalnya. Kayak gini langsung aja get titik put. Nah, ini kita langsung secara otomatis ini menginjeksi kelas tersebut dengan apa? Misalnya di sini my controller. Nah, kayak gini. Nah, ini get put. Kalau misalnya kita udah nge-put di sini, misalnya kita nge-putnya jangan di sini deh, jangan di homepage. Kita nge-putnya di sini. My app ya. Jadi kita nggak usah ngelempar-ngelempar. Jadi kita tinggal kayak gini nih. Get titik find. Find dari apa? Nih, find dari ini nih. Find dari bentar. Ctrl Z. Jadi kita ngeputnya di sini. Kalau kita udah ngeput di sini, ya udah nanti kita tinggal di sini, tinggal kita find ya. Kita titik find. Nah, kita cek deh find dari apa? Find dari sesuatunya nih my controller. Ini tag ya. Nah, kayak gini. Ini sama aja nih. Dia menginjeksi sesuatu tapi dia nggak perlu nge-create. Kalau ini kan nge-create kelasnya. Jadi kalau kayak gini udah nggak perlu nge-create lagi. Jadi get find langsung kita tag. Kalau nggak mau pakai tag bisa di sini. Jadi my find kayak gini, tapi kita harus definisiin. Misalnya di sini my controller, gini udah bisa. Jadi kita sama aja nih my c ini buat yang mana? Kita nge-find loh yang ini controller. Ya kayak gini teman-teman. Jadi kita udah belajar nih get put ya. Get put ini kita belajar caranya gimana ya. Kita coba dulu nih. Kita mau increment kayak gini menggunakan getX. Jangan lupa teman-teman install getnya dulu di sini pubspec YAML ya. Kita import aja get gitu ya, get.dart ya biar lengkap. Nah kita buat namanya my controller di sini. Sebuah kelas namanya my controller. Kita mengextend getX controller. Nah kayak gini ya. Jadi di sini misalnya kita buat suatu nilai count misalnya sama dengan mulai 0, kita observasi. Kita bikin buat tambah juga, tambah data. Ini kita akan menambahkan count ini menjadi plus ya, nambah 1 ya. Nah, di sini jadi my controller udah di-put di sini. Jadi kita tinggal find aja. Ini namanya bebas ya. C boleh kayak gini. Nanti idenya di sini kita pasang scaffold dulu. Idenya di body tengah-tengah itu kita pasang sebuah teks, dia angka 0 misalnya. Kita juga pasang floating action button buat incrementnya. Nah ini kita ambil dari C titik. Nah ini kita bisa langsung tambahin add gitu.
Jadi kita ngepress ini langsung nambah. Nah, sekarang apa ya? Ini teks ini kita bungkus dia dengan kita menggunakan OBS ya. OBS aja nih paling gampang, paling cepat. OBS. Nah, di sini kita pakai kita string interpolation c titik count. Nah, kita save. Kita coba refresh. Nah, mana dia? Nggak muncul nih. Oh, kayaknya nih kayak gini nggak bisa deh. Kita perlu memang benar-benar harus perlu di sini tagnya. Kita coba cek, kita refresh. Enggak juga ya. Body center ini kita bungkus di tengah-tengah deh. Atau enggak OBS-nya kita tengah. Oh, ini kecil banget nih. Oh, bisa nih ya. Kalau kayak gini sebenarnya dia ada nih tapi di ujung. Nggak kelihatan. Jadi kita buat di tengah-tengah. Dia cek. Nah, ini ada nih, kecil banget. Coba kita rapiin dulu semuanya. Kita ganti size-nya. Text style. Size-nya itu 35 deh. Kita save. Nah, ini kayak gini. Jadi pas ini diklik, ini udah bisa ya. Coba ini tanpa tag yang tadi saya bilang. Kita save, kita refresh. 0, 1, 2, nah ini bisa. Jadi kita mau definisinya mau di sini atau di sini juga bisa nih. Dikasih tag kayak gini. Bisa nih kayak gini. Sama ya. 0, 1, 2, 3 terusnya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngedependensiin sesuatu, kita bungkus-bungkus. Nah, itu kan lebih ribet ya. Jadi kita tinggal kayak gini. Kalau mau putnya di sini, karena kita pakai di sini, kita bisa kayak gini, kita ganti C gini juga bisa. Nah, kita kayak gini, kita refresh, kita sama nih ya, konsepnya bisa. Gitu teman-teman. Nah, ini kita udah belajar nih, put ya, get put ya. Sebenarnya get put sama get find tadi kita udah belajar nih. Jadi get put kita udah belajar, get find juga udah belajar. Maksudnya kegunaannya ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita udah nge-put di suatu kelas yang lain, kita tinggal find aja di sini. Ini konsepnya sama. Nah, sebenarnya get put ini punya beberapa argumen di sini ya. Ada yang namanya biasanya kita biasa pakai ini permanen nih. Nah, ini tipenya boolean. Ini defaultnya itu false ya. Jadi konsepnya gimana? Kita coba gini. Kita coba buatnya kayak gini. Ini ada homepage. Nah, nanti di sini kita pasang app bar. Di sini ada action. Actionnya itu buat pindah page, icon button. Nah, kayak gini. Pas dia diklik, dia akan pindah page. Misalnya get to count gitu. Count page. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya iconnya kita pasang icon titik keyboard right gitu ya. Nah, ini kayak gini aja. Nah, kayak gini ya. Jadi kita save ini, nanti kita akan ke count page. Jadi di sini tulisan aja ya, center tulisannya. Ini kita buat ini page-nya kita copy aja. Kita buat di sini count page namanya. Count page. Nah, kemudian di sini di homepage itu kita cuma pasang widget text aja ya. Widget text tulisannya homepage kayak gini yang nggak ada floating action button, nggak ada. Jadi kayak gini nih homepage-nya. Jadi ini kita nggak perlu. Jadi kita ngeputnya dari sini ya, malah my app kita udah put duluan. Kita klik ini, dia akan pindah page ke count page ya. Di sini count page. Kita coba save, kita refresh. Kita klik ini. Oh, kenapa nih? Oh, dia nggak bisa pindah karena kita membutuhkan get material. Ya, karena kita tanpa routing, tanpa konteks ya. Jadi kita butuh get material biar dia bisa ngerouting. Kita refresh. Kita klik di sini. Nah, ini udah pindah nih. Nah, ini konsepnya. Dia
dia app bar ini nggak usah dulu. Jadi di count page ini buat ngitung ya. Jadi dia bisa back kayak gini. Kita klik ini sini bisa 6, 7, 8, kita balik, kita masuk lagi. Nah, ini masih ada 8 ya. Nah, misalnya kayak gini. Kita itu kenapa masih ada 8 ya padahal kita udah back? Karena kita di sini ngeputnya udah dari awal gitu ya. Jadi kalau kita ngecek di sini di bak konsolnya, kita refresh. Kita cek nih. Dia menginisialisasi controller ini dibikin di awal pertama kali homepage ini muncul di my app malah di sini. Terus dia baru munculin get material. Nah, ketika dia pindah routing, oh ini harusnya routingnya menggunakan gini ya. Gini. Kita save, kita refresh, coba kita ulang lagi ya. Jadi ini dibuat controllernya karena kita ngeputnya di my app gitu ya. Sebelum get material. Ya, jadi ini udah dibuat, kita masuk. Jadi ini nilainya sudah ada ya. Di my controller ini udah ada nilainya 0 gitu ya. Pas kita masuk ke sini ya, ngerouting sini, ini 0 dan controller kita masih ada, emang udah dibuat dari awal gitu kan. Kita klik ini, pas kita back, nah itu controllernya nggak di-delete kan, karena dia diinisialisasi di awal. Lain cerita kalau misalnya kita di sini kita put ya, kita put di sini. Jadi kita putnya di sini. Pas dia mau makai, jadi dia langsung gunain. Nah, lain cerita nih, kita refresh dia. Refresh. Pertama-tama dia nggak ngebuat controller kan. Nah, ini jadi hemat memori nih. Controller itu belum dibuat gitu. Suatu kelas controller ini belum dibuat karena kita belum berada di count page. Pas kita masuk ke count page, nah dia baru dibuat. Nah, bedanya adalah kalau kita masang get put di depan, jadi pas ini di close, misalnya gini 0, 1, 2, 3, 6 gitu ya, kita back, nah itu di delete dari memori ini secara otomatis nih. Ini keunggulan GetX, dia jadi langsung di delete. Jadi kita tanpa perlu khawatir data-data yang ada di controller itu bakalan menyebabkan kebengkakan memori gitu, memakan RAM yang sangat banyak. Jadi dia langsung di delete karena controller ini kita nggak pakai lagi. Jadi pas udah di delete, otomatis dia jadi pas masuk lagi dia diinisialisasi awal lagi. Jadi mulanya dari nol gitu teman-teman. Nah, gimana caranya biar dia tuh nggak dihapus-hapus kayak gini? Bang, saya nggak mau nih bang, ini dihapus-hapus kayak gini. Bisa, kita bisa kasih di sini ada properti argumen namanya permanen. Kita pasang true. Jadi defaultnya itu false ya. Kalau kita pasang true di sini, jadi pas dia nge-inisialisasi, udah pas di sini inisialisasi pertama, dia tuh tidak akan di delete selama apps itu belum dihapus gitu. Kita coba refresh nih. Kita buat get material controller, oke, kita masuk. Nah, ini kita buat ya inisialisasi my controllernya. Kita masukin ini sampai ke 7. Kita back. Nah, ini tuh has been marked as permanent. Jadi dia tidak dihapus dari memori. Pas kita balik lagi, ini tetap 7. Biasanya ini bisa digunain buat ini. Kalau misalnya kita mau text field ya, di sini text field misalnya. Itu bisa, misalnya kayak gini nih. Kita pasang lagi di sini widget yang lain. Misalnya icon ini kita mengarah ke ini. Misalnya namanya text page gitu ya. Kita buat lagi nih, sini text page. STL. Ini ada 3 page jadinya ya. Text page. Nah, isinya nanti di sini kita pasang app bar. Ya, nanti di sini di body-nya, di tengah-tengahnya ada sebuah text field. Nah, kayak gini. Ini kita buat dia decoration, input decoration.
biar dia punya border outline. Line input border. Nah, kayak gini. Ya, nanti ini kita bungkus dia dengan sebuah padding 20 deh. Kita save. Nah, jadi pas ini diklik. Nah, ini bisa kayak gini ya. Jadi ini text field. Nah, tapi kalau misalnya ini kita keluar, kita masuk lagi, ini hilang. Karena misalnya kita buat controller di sini. Namanya di sini kita buat lagi variabel text controller, text editing controller. Nah, kayak gini ya. Ini bisa nih kayak gini ya. Jadi di controller ini udah ada nih text editing. Jadi ini controllernya bisa kita pasang di sini. Kita get put aja. Final C kita ambil ya. Karena di sini udah di put. Jadi ini kita tinggal find aja nih. Kita tinggal find aja di sini. Find C berarti nanti di sini kita pasang controllernya C titik apa namanya tadi? Text C. Karena kita udah punya text editingnya. Kita save, kita refresh nih. Jadi konsepnya gini. Ini get material. Oke, dia masuk 0, 1, 2, 3. Dia back, dia tidak di-delete dari memori. Jadi controller ini masih ada 3 ya, masih kesimpan. Kalau misalnya kita kesini lagi nih, saya hapus tadi. Kita masuk pindah page. Nah, ini masuk lagi ke text page. Ini kita pasang hahaha@gmail.com itu misalnya. Nah, ini kita back, ini masuk ketiga, pas kita masuk lagi, nah ini masih ada. Nah, ini biasanya buat ya kalau kita mau menyimpan suatu text field secara permanen. Karena kita ngeset dia secara permanen. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi misalnya kayak gini. Kita di sini jangan, nah itu kan udah belajar nih. Jadi ada yang namanya permanen. Jadi get put ya. Jadi kita udah belajar tadi get put sama get find. Konsepnya kayak gitu. Nah, sebenarnya di get put itu selain permanen ada lagi yang biasa sering kita pakai, ini namanya tag ya. Misalnya tagnya tag 1. Kita pasang tag. Tag gunanya buat apa? Tag itu buat menduplikat controllernya. Jadi kita kan ngepasang controller ini, tapi kita duplikat tag 1. Nah, kita coba save. Kita refresh sini. Kita cek di sini di bak konsol, dia masuk. Pas dia diklik, nah ini dibikin ya dengan tag 1. Kalau kita back, kita masuk lagi, tetap 6. Nah, ini kenapa nih? Not found. Nah, ini nih permasalahannya. Jadi pas dia di count page, dia tidak bermasalah di sini menggunakan C-nya. C ini kan dari sini ya. Nah, ini tidak bermasalah. Tapi ketika dia nge-find, dia tuh error. Kenapa? Error. Karena dia tidak menemukan sesuatu controller yang dia find belum di put. Ya. Padahal ini udah di put, Bang. Nah, ini kok nggak kedetek. Nah, karena kita butuh tagnya. Jadi di sini kita pasang tagnya. Kita harus pasang tagnya sesuai dengan di sini. Tag 1. Ya. Tag 1. Kayak gini, teman-teman. Ya, kalau udah kayak gini dia bisa. Kita refresh. Nah, jadi sesuatu yang kita find, kalau misalnya dia tagnya berbeda, itu nggak ada, hilang. Misalnya kayak gini nih. Di sini kita get put lagi, my controller, tapi tanpa tag. Kayak gini. Get put my controller, kayak gini ya, get put. Kita buat my controller kayak gini. Ini bisa, karena dia dua yang berbeda. Dia nge-put yang ini, dia nge-put kayak gini, tapi dia menggunakan tag 1 atau enggak ini tag count gitu ya. Nah, kayak gini. Ini sifatnya permanen. Kalau yang ini dia sifatnya tidak permanen, tapi dia punya tag juga. Namanya tag text gitu ya. Kita save. Nah, ini dia tidak permanen. Ini bisa kayak gini. Jadi di dalam satu controller, kalau kita mau buat dia bisa menjadi dipakai di 2 instance yang berbeda, kita bisa menggunakan tag dia buat definisiin dia.
Kalau ini kan dia tanpa, misalnya dia yang permanen deh, permanen atau enggak biarin aja. Yang permanen itu yang count, ini kita set. Tapi kalau ini permanennya kita false ya, defaultnya false emang sih. Jadi kita nggak pasang kayak gini juga bisa. Kita coba refresh. Kita cek di sini. Kita klik masuk sini. Dia bikin ya dengan tag count. Jadi dia pas masuk 3 nih, dia kembali. Nah itu masih ada dengan tag count ya. Jadi pas dia masuk lagi, dia masih ada 3. Tapi kalau misalnya kita masuk sini, itu dia ngebuat lagi, tapi dengan tag yang baru. Controllernya ini sebenarnya controllernya sama kelasnya, tapi dia tagnya yang beda. Jadi dia dibuat lagi. Jadi kita pasang di sini halo@gmail.com, karena dia tidak bersifat permanen, kita back dan dia akan dihapus dari memori. Secara otomatis di sini bakal hilang lagi. Nah, itu kita kalau misalnya menggunakan tag ya. Jadi kita sudah belajar istilah permanen dan istilah tag. Dan kita udah membahas get put dan get find ya. Kita lanjut lagi nih. Kita bahas yang namanya lazy put. Nah, apa nih lazy put ya? Lazy put itu misalnya kayak gini. Di sini kita jangan nge-put dulu. Ya, atau enggak yang di terakhir nih, yang di teks ini. Kita jangan nge-put. Tapi kita nge-find. Final C sama dengan get titik find dari controllernya my controller gitu ya. Nah, ini kita udah nge-find, tapi nge-putnya di mana? Ini karena dia tagnya berbeda ya. Jadi dia pas dia nge-find, kita pasang get putnya di sini misalnya. Di my app gitu ya, di awal-awal. Final C misalnya get titik put my controller kayak gini. Nah, ada yang namanya lazy put. Lazy put P-nya besar. Nah, dia butuh sebuah function dia kayak gini, nge-return. Ya, kayak gini. Kalau mau gunain lazy put kayak gini. Nah, ini bedanya apa nih? Jadi kita nge-lazy put, tapi di sini kita bisa kasih tag juga. Ya. Tagnya misalnya ini buat yang controller apa tadi? Tag count gitu ya. Buat tag count. Jadi nanti di bawahnya kita bisa pakai yang tag count. Tag count. Ini bukan count, text field deng, text field ya. Ini text field. Jadi di sini text field mana tadi? Text field. Nah, ini kayak gini. Kita refresh. Jadi pas ini dibuat refresh ini, dia akan menjalankan get material. Nah, padahal ini sudah di put ya. Nah, lazy put itu dia tidak akan diinstal, tidak akan dibuat controller dengan tag text ini kalau misalnya belum ada yang makai gitu ya. Di sini kan get material dia udah di render. Dia tapi kalau misalnya kita pakai put, ini langsung dibuat nih secara otomatis. Tapi kalau kita pakai lazy put, namanya juga lazy, males ya. Jadi dia nggak akan bikin nih kelas controller ini sebelum dia digunain. Digunainnya di mana? Pas di page yang bawah. Page yang terakhir ya. Di sini baru dia dipakai nih. Baru dia nge-install kayak gitu. Nah, itu bedanya lazy put dengan put. Coba nih kita contohin aja. Jadi dia nunggu dulu nih. Dia di sini bikin kayak gini, nge-put aja. Nanti kita tinggal find aja di terakhir-terakhir. Dia nge-put tapi menggunakan lazy ya, malas dia. Dan pas dia nge-get controller, get material, dia dibuat. Pas dia kemari, dia dibuat juga dengan tag count ya. Beda nih. Ini tag text. Nah, ini belum dibuat nih. Masih belum dibuat di page ini. Pas dia masuk ke sini, baru dia dibuat. Kenapa dia baru dibuat? Karena dia malas nih. Dia akan dijalankan. Dia akan menginisialisasi, dibuat ya. Ketika ada yang menggunakan aja. Kalau ada yang gunain di mana? Pas digunain pas di page ini nih. Page text ya. Nah, ini baru dia diinstal gitu. Nah, itu bedanya lazy put dengan put. Nah, dia juga punya nih sifatnya. Kalau ini kan sifatnya nggak permanen ya. Jadi misalnya kita tes gini,
kita back. Nah ini di delete dari memori. Kita masuk lagi, nah itu hilang. Kenapa? Kita coba kita refresh. Kita masuk lagi, kita masuk, kita buat, kita back, kita masuk lagi. Nah ini hilang, ya. Nah karena kita coba cek di sini. Pas dia masuk ke text page, dia nih dibuat nih teksnya. Controller dengan teks ini dibuat. Pas dia keluar dari routing text page, dia di delete dari memori gitu. Pas dia udah di delete dari memori, otomatis yang di sini lazy put-nya ini hilang bener-bener hilang. Jadi dia udah nggak didefinisiin lagi, ya kayak gitu. Pas dia masuk lagi, ya mana nggak ada, karena dia langsung nge-find di sini. Langsung nge-find tanpa dikasih tahu bahwa di sini kan udah dihapus nih, di paling atasnya udah dihapus. Nah ini minusnya. Jadi di sini ada sifat lagi, ada yang namanya Phoenix. Dia nggak ada permanen ya, nggak ada permanen, nggak ada no. Ada yang namanya Phoenix ya. Phoenix ini dia konsepnya mirip sama permanen. Dia nge-put di sini, tapi dia di lazy put ya. Phoenixnya itu tipenya boolean. Kita save true aja di sini. Kita save, kita refresh, kita masuk sini. Nah ini belum dibuat ya, karena dia lazy put. Pas dia masuk sini 0, 1, 2, 3, 4 ya, dia dibuat controller tag count yang buat nambahin. Tapi kalau misalnya dia pindah page ke sini routing text page, dia akan membuat ini karena dia menggunakan lazy put ya, dibuatnya belakangan. Pas dia ngeklik halo@gmail.com, kita back. Nah dia tuh di delete tapi dia tidak dihapus dari memori. Biasanya kan tulisannya ada delete from memory gitu ya. Nah dia tuh di delete doang. Istilahnya ini kayak teman-teman ngapus sebuah file itu masuk ke recycle bin. Nah kayak gitu. Jadi di tempat sampah. Nanti di tempat sampah itu bisa diambil lagi gitu. Jadi pas kita masuk lagi, nah ini bisa diambil lagi. Controllernya bisa dibuat lagi. Karena sifatnya lazy put, dia masih bisa dipakai lagi. Tapi minusnya, kalau kita menggunakan lazy put, itu karena dia udah di delete, dia akan hilang isinya. Ya, itu gitu ya. Kalau kita menggunakan lazy put. Jadi ada kegunaannya masing-masing. Get put buat apa? Get find buat apa? Get lazy put buat apa? Jadi kita udah mempelajari 3 ini. Jadi di get put ada permanen sama tag. Di find ada tagnya buat dapetin ini. Di lazy put dia punya yang namanya Phoenix dan tag ya. Kegunaannya sama. Tapi minusnya lazy put itu dia datanya akan hilang. Tapi dia bakal di-create ketika mau dipakai aja nanti. Jadi ini sifatnya malas ya. Nah ini kita udah pelajarin 3 ini. Kita akan melanjutkan materi ini buat yang put asynchronous deh. Ini apa nih? Put asynchronous. Ya ini kita close dulu aja. Kita close dulu ya. Kita tutup aja dulu. Ini kita close. Ini dependency. Oke. Mungkin pembahasan get put asynchronous dan get create kita pisah di video selanjutnya aja gitu ya, biar tidak terlalu panjang pembahasannya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.